Anak-anak sekalian, untuk pagi ini sebelum belajar, Bapak absen dulu ya. Tolong dilihat kanan kirinya, depan belakang, apakah ada yang masuk atau apakah ada yang tidak masuk. Masuk semua? Alhamdulillah. Berarti absennya 0 ya, semuanya hadir. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sholat sunnah muakkad. Yang kemarin kita membahas tentang sholat apa? Sholat dalam keadaan darurat, sholat dalam keadaan sahih, dan sholat dalam kendaraan. Jadi kemarin bagaimanakah caranya kita melaksanakan sholat ketika kita sakit? Bagaimanakah caranya kita sholat ketika kita di dalam kendaraan atau dalam perjalanan? Kemarin kita sudah bahas. Baik anak-anakku, sebelum kita belajar, apakah ada yang tahu sedikit tentang pengertian dari sunnah? Ya, silakan. Sunnah adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Iya betul, itu namanya pengertian dari sunnah. Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat dosa atau siksa. Itu untuk yang sunnah. Terus yang kedua, pengertian dari muakkad itu apa? Ya silakan. Muakkad adalah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Iya betul, yang dikuatkan atau sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk melakukannya. Jadi kalau digabungkan, sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi untuk mengerjakannya. Kalau kita mengerjakannya, kita mendapat pahala. Kalau kita tidak melaksanakannya, maka kita tidak akan mendapatkan siksa. Terserah, sampai melakoni monggo, gak melakoni juga opo-opo. Artinya, sampai kalau melakukan sholat sunnah ini, kalian akan mendapatkan pahala. Kalau sampean nggak melakukan sholat sunnah ini, maka kalian tidak akan mendapatkan siksa. Nah, tujuan dari pembelajaran untuk hari ini, kita supaya tahu dan mengerti tentang apa sajakah sholat sunnah muakkad itu. Yang di situ insya Allah ada 6 macam. Nanti kita bahas satu persatu agar apa setelah belajar ini kita bisa melaksanakan sholat sunnah dan tahu tentang macam-macam sholat sunnah, khususnya sholat sunnah muakkad. Itu untuk inti pembelajaran di pagi hari ini. Sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya nanti Bapak akan membagi satu anak untuk mencari pengertian dari sholat sunnah rawatib yang sudah ada di LKS atau buku paket kalian. Terus yang kedua nanti menjelaskan tentang pengertian sholat raweh. Yang ketiga menjelaskan tentang sholat tahajud. Yang keempat nanti menjelaskan tentang sholat witir. Yang kelima menjelaskan tentang sholat idain atau sholat hari raya dua, hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha. Insya Allah 1,5 bulan. Ya, kurang 1 bulan lagi kita akan melaksanakan sholat hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Selanjutnya yang terakhir nanti akan menerangkan tentang sholat duha. Jadi dari kalian semua nanti tolong saya Bapak minta perwakilan dari teman-teman yang sudah Bapak tunjuk atau yang sudah dimusyawarahkan oleh teman-teman, perwakilan dari teman-teman untuk menjelaskan tentang sholat rawatib, sholat raweh, sholat tahajud, sholat witir, idzin dan duha. Sebelum Bapak memberikan tugas, tolong dibaca dengan teliti, tolong dicari sumbernya yang baik. Nanti Bapak akan meminta tolong kepada kalian semua untuk mempresentasikan dari apa yang kalian pelajari. Oke? Saya kasih waktu 10 menit. Kebanyakan?
5 menit ya, 5 menit atau 10 menit, maksimal 10 menit untuk memahami materi pelajaran. Silakan dibaca. Baiklah anak-anakku, sudah selesai untuk membaca materinya? Sudah. Nah, sekarang tolong dipresentasikan dari hasil rangkuman yang materi yang kalian baca dari sholat rawatib. Untuk sholat rawatib tolong rangkuman dari Mbak Cici dibaca yang keras ya. Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu 5 waktu baik yang dilakukan sebelumnya qabliyah Ya, terus maupun sesudahnya ba'diyah. ya, itu untuk sholat rawatib. Jadi intinya itu sholat rawatib itu sholat yang mengiring-iringi sholat fardu. Kalau sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah rawatib qabliyah. Sebelum qabliyah. Kalau sesudahnya berarti ba'diyah. Jadi sebelum sholat zuhur ada sholat sunnah, itu namanya sholat sunnah rawatib qabliyah. Setelah melaksanakan sholat zuhur ada sholat sunnah lagi 2 rakaat, yaitu sholat sunnah rawatib ba'diyah. Pokoknya iring-iringi yang mengikuti sholat fardu. Kalau tidak mengikuti sholat fardu berarti bukan sholat sunnah rawatib. Bagaimana yang lain, sudah paham? Sudah. Nah, kita kasih tepuk tangan untuk. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sholat sunnah taraweh. Tolong dari pengertian sholat sunnah taraweh, Mbak Amel yang dibaca dengan keras. Tarawih merupakan bentuk jamak dari kata taraweh. Ya. Berarti istirahat dan bisa juga berarti jalsa duduk. Kemudian perbuatan duduk pada bulan Ramadan setelah selesai sholat malam 4 rakaat disebut taraweh karena dengan duduk itu orang-orang bisa beristirahat setelah lama melaksanakan qiyam Ramadan. Nah, ini agak khusus ya. Kalau sholat tarawih dari pengertian yang dibaca tadi oleh Mbak Amel, untuk sholat tarawih itu sholat yang khusus dikerjakan di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, apakah kita boleh mengerjakan sholat tarawih? Tidak boleh, karena sholat tarawih itu hanya untuk dikerjakan khusus di dalam bulan suci Ramadan. Kalau puasanya penuh 30 hari ya kita harus sholat tarawihnya 30 hari. Kalau kita puasanya 29 hari, ya kita tarawihnya hanya 29 hari. Itu untuk sholat tarawih. Jadi hanya setahun sekali, enggak setiap malam, enggak setiap habis sholat dan lain sebagainya. Syaratnya sholat tarawih tadi dikatakan bahwa sholat itu dikerjakan setelah melaksanakan sholat isya yang dikerjakan pada malam Ramadan atau di malam hari. Setelah itu biasanya membaca niyat. Untuk jumlah rakaatnya itu tadi yang sudah dikatakan macam-macam. Ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36 rakaat. Jadi tinggal pilih, sampai mau pilih banyak, monggo. Kalau mau pilih yang sedikit, monggo. Cuman ada sebuah hadis yang membuat kita semangat ketika kita puasa, yaitu siapapun orang yang melaksanakan sholat sunnah, siapapun orang yang melaksanakan amal baik sunnah atau wajib di dalam bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Contoh, nek sampean melaksanakan sholat sunnahnya itu di dalam bulan Ramadan, itu diberi pahala oleh Allah seperti melaksanakan sholat wajib di luar bulan Ramadan. Jadi pahalanya itu dilipat gandakan. Kalau melihat dari hadis ini, maka sangat rugi sekali apabila kita di dalam bulan suci Ramadan kita tidak melakukan suatu amal
amal baik, maksudnya jangan amal jelek. Sama saja Anda sampai melakoni elek ya nanti dosanya ya berlipat ganda. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang baik di dalam bulan suci Ramadan, maka pahala yang akan kita dapatkan berlipat ganda. Ganjarannya tanpa pakai dilipat gandakan, dikali-kalikan. Contoh, kalau sholat sunnah itu hanya berapa derajat, nanti kalau di luar bulan Ramadan itu sholat wajib itu 1 derajat. Kalau dikerjakan 25 derajat berarti dikalikan 25 derajat. Itu untuk pahalanya ketika kita mau melaksanakan sholat tarawih di dalam bulan suci Ramadan atau sholat sunnah yang lain. Bisa dipahami ya? Terima kasih, alhamdulillah. Untuk presentasinya tepuk tangan. Selanjutnya untuk yang sholat tahajud, Mbak Syifa dibaca yang keras. Sholat tahajud yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam dan waktu yang utama melaksanakannya seperti malam yang terakhir. Ya. Sholat sunnah tahajud dalam bahasa Arab disebut sholatul lail yang artinya sholat di malam hari. Sholat tahajud ini yang berarti ini dikerjakan pada siang hari apa malam hari? Malam hari. Syaratnya 2 tadi yang sudah disebutkan oleh teman kalian. Setelah sholat isya dan setelah tidur. Seumpama kalau setelah sholat isya terus bergadang sampai jam 2 sampai jam 3 main HP terus, WA terus, chattingan terus, atau main Facebook atau main TikTok sampai jam 2 terus ingin sholat tahajudnya boleh apa enggak? Belum tidur loh ya? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Berarti sholatnya sholat apa ya? Sholat qiyamul lail biasa, nggak sholat tahajud. Masalahnya syaratnya ada 2, tidur dan setelah sholat isya. Meskipun tidurnya hanya sebentar, sleep terus bangun, saya sudah tidur dan saya sudah melaksanakan sholat isya, berarti boleh melaksanakan sholat tahajud. Selanjutnya untuk pengertian dari sholat witir, tolong dari Mbak Imelda dibaca dengan keras. Sholat witir ialah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari dan juga rakaat terakhir. Ya. Sholat witir punya 6 angka. Sholat witir disunahkan setiap hari dan tidak hanya pada bulan Ramadan. Oh ya. Itu untuk pengertian dari sholat witir. Jadi sholat witir itu adalah sholat yang wajib yang dikerjakan pada malam hari. Paling sedikit rakaatnya 1 rakaat. Paling banyak berapa tadi? 11. Dikerjakan pada malam hari ini, nggak boleh di siang hari. Selanjutnya untuk ada pertanyaan untuk sholat witir? Nggak ada ya? Tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya untuk sholat idul Mbak Aini dibaca yang keras. Sholat idul yaitu 2 sholat hari raya bagi umat Islam yang pelaksanaannya pada waktu Terus? Hukum melaksanakan sholat idul adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang dibuatkan. Ya, sudah. Itu untuk sholat idul atau sholat hari raya. Sholat hari raya itu ada berapa? 2. Sholat hari raya Idul Fitri sama sholat hari raya Idul Adha. Terima kasih. Sholatnya hanya 2 rakaat nih, jangan sampai 4 rakaat. Nggak boleh. Dan waktunya di sholat duha. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk yang terakhir dari sholat sunnah muakkad yang akan kita bahas di pagi hari ini, pengertian dari sholat duha atau rangkuman dari sholat duha. Tolong Mbak Bilqis dibaca. Sunnah duha adalah sholat
Ya. Yaitu ketika matahari telah terbit atau naik turun di 17 hingga terasa panas menjelang sholat zuhur. Saat kedua dilakukan dalam satu dua tiga rakaat. Ya. Nah, itu untuk sholat duha. Sholat duha. Waktunya sama seperti sholat hari raya, yaitu sholat pada waktu duha. Waktunya itu kira-kira 1 wasta. 1 wasta itu segini. Itu 1 wasta. Berarti kalau sudah dilihat segini berarti sudah masuk waktunya sholat duha. Kalau sebelum masuk mataharinya belum naik 1 wasta, kita tidak boleh melaksanakan sholat duha. Hukumnya haram. Jumlahnya berapa tadi? 2 rakaat. Paling sedikit, paling banyaknya berapa? 12. Itu untuk sholat duha. Biasanya itu sholat duha itu untuk memperlancar rezeki, biar pekerjaannya atau dia kerjanya itu biar lancar. Atau untuk umumnya itu biasanya sholat duha itu untuk memperlancar rezeki kita ketika kita bekerja. Itu yang sudah kita pelajari di pagi hari ini, yaitu tentang sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, witir, qiyam, duha, dan lain-lainnya. Semoga untuk pagi hari ini kita bisa mengerjakannya dan kita bisa melaksanakannya, walaupun kalau kita usaha itu sehari 1 kali, khusus untuk sholat tarawih dan sholat idahnya setahun sekali loh ya, nggak boleh setiap hari. Kalau lainnya, kalau bisa setiap hari, kalau tidak bisa seminggu sekali, kalau tidak bisa 1 bulan sekali, kalau tidak bisa minimal selama kita hidup di dunia ini kita sebaiknya melaksanakan sholat rawatib walaupun hanya 1 kali. Kalau sholat tahajud walaupun 1 kali kita pernah mengerjakannya, jangan sampai kita tidak pernah mengerjakannya. Sholat witir begitu juga, sholat duha begitu juga. Itu untuk manfaat, insya Allah banyak sekali. Bisa dipahami ya? Bisa. Terima kasih. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tolong cari hikmah dari sholat rawatib. Tolong dicari hikmahnya, taraweh atau fadilahnya, keutamanya sholat rawatib, sholat taraweh, sholat tahajud, sholat witir, sholat iddah, dan sholat duha. Tolong dicari di buku LKS kalian atau di buku paket kalian, atau sampai cari di internet juga boleh. Fadilah keutamaan dari sholat sunnah muakkad ini yang sudah kita pelajari di pagi hari ini, agar kita semakin memahami materi tentang pemahaman sholat sunnah muakkad. Bisa dipahami ya, untuk tugas di rumah nanti ya. Untuk besok insya Allah kita akan mempelajari sholat sunnah baru muakkad. Namun terima kasih. Insya Allah itu saja yang bisa Bapak sampaikan atau bisa Bapak ajarkan di pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Terima kasih. Bapak mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.